Wilujeng, Rahayu, 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 Kasumbatan, Kasumbatan, Kasumbatan. Permisi kepada Bapak Dr. Muhammad Mahfud selaku sejarawan, bagaimana menurut Bapak tentang sejarah Candi Suku ini? Oke, terima kasih Mbak ya. Singkat kata, sebelum nanti kita explore ya Mbak. Candi Suku yang pertama secara arkeologis adalah candi bagi umat Hindu di akhir Majapahit, kurang lebihnya di abad ke-14, 1400-an sekian, jelang perubahan antara Kerajaan Majapahit ke Kerajaan Demak yang mulai ke peradaban Mataram nanti sampai Mataram Islam. Nah, kemudian yang kedua, kalau secara filosofisnya atau values, ya di sini itu banyak sekali yang bisa kita pelajari, tapi ini adalah candi simbol kesuburan. Karena nanti kita di sana akan melihat simbol-simbol lingga yoni yang nanti secara artefak material, Mbak, secara visual itu akan terlihat. Disitulah bagaimana simbol kelelakian atau simbol kejantanan bertemu dengan simbol kewanitaan atau perempuan. Tapi di sini kalau bahasa baratnya simbol feminim dan maskulin, simbol keperkasaan dan kelembutan yang menyatu. Kalau bahasa sebagai saya muslim, saya di bidang tasawuf, itu simbol sifat jalaliyah keperkasaan, sifat jamaliyah kelembutan, itu manunggal menjadi satu sehingga terjadilah bagaimana regenerasi kehidupan yang melanjutkan kehidupan yang ada di peradaban Nusantara. Bapak Mahfud, mohon dijelaskan untuk bagaimana tentang Candi Suku ini. Oke, terima kasih ya Mbak Arya. Jadi gini Mbak Arya, tadi saya kan baru menjelaskan pengantar ya, tapi gini, ada hasil riset yang lebih mungkin original Nusantara, bahwa Candi Suku itu bisa jadi karena bangunannya dia segitiga presisi, itu mirip apa? Bangunan di Mesir. Piramida, karena dia segitiga sama sisi gitu ya, dengan segala nanti sudut pandang dan segala mungkin bentuk arsitekturnya. Tapi kita bisa lihat di sini Mbak Ria dan juga Mas Fatur, Mas Ali sebagai kameramen. Kalau secara arkeologi, semua yang kesini bisa melihat, membaca di sini. Ya, Candi Suku ini terletak di Dusun Suku, Desa Merjo, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, berada di lereng barat Gunung Lawu pada ketinggian 910 mdpl gitu ya Mbak Ria ya. Candi Suku ditemukan tahun 1815 oleh Johnson pada pemerintahan Gubernur Jenderal Raffles. Nah, kalau Jenderal Raffles itu bukan penjajahan Belanda, tapi dari mana? Mas Fatur, Mbak Arya lupa sejarah, dari Inggris yang terkenal dengan bukunya History of Java. Komplek candi menghadap ke barat dengan susunan halaman terdiri dari 3 teras. Ketiga teras tersebut melambangkan tingkatan menuju kesempurnaan. Nah, ini dia filosofisnya. Relief yang terdapat di komplek tersebut juga melambangkan ketiga dunia, yaitu dunia bawah dilambangkan dengan relief Bima Suci ya, ini dia tokoh dalam pewayangan yang paling terkenal, salah satunya adalah Dewa Ruci atau Bima Suci. Terus di dunia tengah ya dilambangkan dengan relief Ramayana, Garudea dan Sudamala. Nanti di teras tengah nanti ada patung yang dia membentuk Garuda, membentuk sosok manusia tapi dia bersayap. Ya, dan Sudamala. Sudamala itu di Pandawa 5 adalah nama lain dari kalau nggak salah Sadewa, Nakula Sadewa. Kemudian dunia atas dilambangkan dengan relief Suwarga Rohana Parwa. Kalau di kita, di Jawa disebut surga bahasa Indonesianya ya, surga. Bahasa Arabnya itu jannah.
Penggambaran ketika dunia pada relief-relief tersebut menunjukkan tahapan yang harus dilalui manusia untuk mencapai nirwana. Nah, secara keseluruhan ya Mbak Arya, pola halaman dan penggambaran relief merupakan simbol menuju keabadian atau kesempurnaan yang diwujudkan melalui upacara keagamaan atau ruat. Sehingga kita pada hari ini ya tidak hanya melihat ini sebagai penemuan atau peninggalan leluhur secara arkeologis ya atau secara sains ya secara keilmuan juga yang penuh dengan filosofis, tapi kita juga melakukan apa Mbak? Ruat. Bahasa Islamnya tirakat atau mujahadah atau mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa dengan jas merah. Jangan sekali-kali apa melupakan sejarah. Integrasi interkoneksi kita bicara sekarang konteks sains ya kan, kita ada sejarah, peradaban dan arkeologi, kita padu dengan yang namanya substansi religion, agama. Kita muslim, kita berdasarkan Quran Sunnahnya, kita juga hari ini akan ruat, bahasa Jawa, bahasa kitanya tirakat, mujahadah, istighosah, taqarrub, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya syafaat Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad SAW melalui tinggalan para yang pepundhen leluhur Nuswantara tanah Jawa. Dan terakhir tadi kita integrasi koneksi dengan filosofi. Filsafat di sini penuh nilai-nilai velus dari filosofis, makna filsafat dari tinggalan para leluhur. Nah, disinilah kita sebenarnya juga integrasi, interkoneksi antara agama, budaya yang menjadi kebudayaan, dan juga teknologi. Karena nanti untuk teknologi apa saja tadi, ketika bangunannya ini segitiga sama sisi atau segitiga presisi, fungsi piramida itu kan keseimbangan ya. Sebenarnya di sini ada bahasa Nikola Tesla, teknologi itu terkait dengan frekuensi vibrasi energi. Oke, kita mulai memasuki ke beberapa tahapan ataupun dan perundak atau tingkatan dari yang namanya Candi Suku. Di sini itu ada pertemuan lambang kesuburan dan juga lambang kejantanan, pertemuan antara simbol feminim dan maskulin, bahasa tasawuf simbol Jalaliyah Jamaliyah, yang ini kemudian mengartikan maknanya adalah menjadi kesuburan untuk regenerasi kehidupan di dalam peradaban Nusantara. Silahkan bisa dilihat. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita dari tangga pertama, tahap pertama, yakni bersimbol kita adalah memasuki gerbang dari istana Candi Suku yang penuh dengan kekeramatannya. Kita sekarang sudah masuk ke teras pertama, dan di sini kita masih melihat simbol kesuburan tadi. Nah, kalau di wilayah sini ini ada gambar adalah sang penjaga. Ya, nanti kita bisa cek siapa namanya, saya agak lupa. Tapi makna filosofis sang penjaga adalah ketika siapapun mau memasuki ke tempat, ke dalam istana, pasti harus melalui pengawal. Apalagi di sini adalah tempat yang sangat disucikan, disakralkan. Sehingga ini adalah simbol bahwa kita harus tahu etika, tahu tata cara, tahu sopan santunnya. Kalau di Jawa, tahu namanya bagaimana pengeluarnya agar kita bisa masuk ke suatu tempat yang sangat disucikan atau satu inti, atau kalau bahasa lainnya adalah ke dalam istana keraton. Bisa disut Mas dari sini diperlihatkan simbol kesuburannya. Monggo. Kidung Hamamayu Hayuning Bawono. Hamamayu Hayuning Bawono, Dirgahayu Kunju Srinoto. Hamamayu Hayuning Tribhuwana, Pahargya Gung Luhuring Nuswantara, Saloko Nagoro, Taruma Nagoro, Mojokoit Nagoro.
Lemurian, Atlantis, Surodiro, Joyoning, Sukaprasto,